Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng karena kita akan membedah sebuah modul akuntansi manajemen dari universitas dan kita akan fokus banget ke topik klasifikasi biaya. Nah, buat ulasan modul kali ini, coba dibayangin kita ini adalah detektif keuangan. Misi utama kita, melacak kemana perginya setiap sen uang di dalam sebuah bisnis. Dari yang awalnya cuma bahan mentah, sampai akhirnya jadi produk siap jual. Ini bakal jadi perjalanan yang lumayan seru. Jadi, mari kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, pengantar klasifikasi biaya. Kedua, biaya langsung versus tidak langsung. Ketiga, proses penyerapan 2 tahap. Lanjut yang keempat, alokasi departemen jasa. Kelima, tradisional versus ABC. Dan terakhir, marginal versus absorption costing. Singkat, padat, dan kita bahas semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke teori, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya produk yang kelihatannya super sukses, laris manis di pasaran, ujung-ujungnya malah bikin bisnis rugi? Kok bisa gitu? Jawabannya teman-teman hampir selalu ngumpet di tempat yang sama, biaya-biaya siluman yang salah tempat. Simpelnya gini, kalau kalian nggak tahu persis berapa biaya buat bikin sesuatu, ya kalian nggak bakal tahu apakah kalian beneran dapat untung atau malah buntung. Dan ini membawa kita kenalan sama tokoh antagonis utama di cerita kita hari ini, biaya overhead, atau sering disebut biaya tidak langsung. Masalahnya begini, beda sama kayu buat bikin meja yang bisa kita hitung dengan gampang, biaya overhead ini tuh kayak tagihan listrik pabrik atau gaji satpam di depan. Biaya ini kan dipakai bareng-bareng buat banyak produk, jadi nggak bisa langsung kita tunjuk, oh biaya ini khusus buat meja yang itu. Nah, seni sekaligus sains dalam akuntansi manajemen itu yang melacak si overhead ini. Oke, masuk ke bagian pertama, pengantar klasifikasi biaya. Coba bayangin kita lagi nyusun balok pondasi bangunan, paling bawah baris pertama kita punya biaya utama atau prime cost. Ini isinya bahan baku dan tenaga kerja langsung, pokoknya hal-hal yang wujudnya kelihatan jelas banget. Terus di baris kedua, kita tumpuk si penjahat kita tadi, overhead manufaktur, buat dapetin total biaya produksi. Terakhir, di baris ketiga, baru deh kita tambahin biaya pemasaran dan administrasi buat dapat total biaya keseluruhan. Tumpukan ini benar-benar jadi pondasi buat semua perhitungan kita nanti. Lanjut ke bagian 2 dan 3, biaya langsung versus tidak langsung, dan proses penyerapan 2 tahap. Coba kalian bayangin sebuah air terjun biaya. Di puncaknya, biaya dari pusat layanan, kayak misalnya Departemen Pemeliharaan Mesin, itu pelan-pelan ngalir turun ke pusat produksi. Terus akhirnya menyerap masuk ke dalam produk akhir. Intinya, setiap tetes air dari total biaya ini harus banget nemuin jalurnya ke produk yang tepat. Nggak boleh ada yang nyasar. Nah, biar gampang ngatur aliran air terjun tadi, proses ini dipecah jadi 4 langkah yang urut dan gampang banget dicerna. Langkah 1, kita kumpulin semua overhead ke departemen-departemen. Langkah 2, kita pindahin biaya dari departemen layanan ke departemen produksi. Langkah 3, kita hitung tarif overheadnya. Baru deh, di langkah 4 kita bebankan biayanya ke produk. Yuk kita lihat contoh konkretnya di dunia nyata. Kalau kita lihat dari contoh 3.2 di modul, begini nih cara kerja langkah pertama. Katakanlah kita punya tagihan sewa pabrik yang mahal banget. Gimana dong cara baginya biar adil? Nah, kita pakai dasar pembobot biaya. Dalam kasus ini, kita pakai luas lantai. Kalau Departemen Perakitan pakai 30% dari total luas pabrik, ya masuk akal dong kalau mereka harus bayar 30% dari tagihan sewa itu. Benar-benar logis dan terstruktur banget kan? Masuk ke bagian 4, metode alokasi Departemen Jasa. Pertanyaannya sekarang, gimana kita mindahin biaya dari Departemen Pendukung, kayak tim IT atau cleaning service yang nggak bikin produk langsung, ke Departemen Produksi? Modul ini ngasih kita 3 senjata. Ada metode langsung, ini paling gampang sih. Tapi dia cuek aja sama fakta kalau departemen layanan itu kadang saling melayani satu sama lain. Terus ada metode step down. Ini agak mendingan karena dialokasikan secara berurutan. Tapi kalau kalian cari akurasi tingkat dewa, metode resiprokal adalah jawabannya. Dia pakai persamaan matematika buat ngitung semua hubungan timbal balik antar departemen. Paling rumit, tapi paling akurat. Dan akhirnya, kita sampai juga di garis finish perjalanan biaya kita. Job cost sheet atau kartu biaya pesanan. Disinilah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan berkat hitung-hitungan panjang kita tadi, overhead manufaktur akhirnya disatukan. Tarif overhead yang udah susah payah kita cari tadi, akhirnya diserap ke pesanan spesifik ini, dan ngasih kita angka total biaya yang benar-benar akurat. Sekarang kita masuk ke perdebatan besar di bagian 5, tradisional versus activity-based costing.
Karena teknologi dan bisnis zaman sekarang makin kompleks, cara kita ngalokasiin overhead juga harus ikut berevolusi dong. Sistem tradisional itu biasanya cuma pakai ukuran simpel, kayak membagi overhead berdasarkan jam kerja buruh. Ya, mungkin ini ampuh buat tahun 1920-an. Tapi sekarang, kita pakai activity-based costing atau ABC. Sistem ini dibantu komputer dan pakai banyak banget penggerak biaya yang berbasis sebab akibat. Pendekatan ABC ini benar-benar bikin akurasi melonjak tajam karena dia melacak aktivitas apa sih yang sebenarnya bikin biaya itu muncul. Terus kenapa kita harus peduli sama perdebatan sistem ini? Nah, kutipan dari modul ini pas banget buat jawab itu. Taruhannya beneran besar. Kalau kalian sampai salah hitung alokasi ini, manajer bisa aja nyetop produksi paling laku cuma karena di kertas kelihatan merugikan. Atau parahnya lagi, malah terus-terusan jual produk yang sebenarnya lagi nguras duit kas perusahaan diam-diam. Jadi ini bukan sekedar ngotak-ngatik angka, ini literally soal bertahan hidupnya sebuah bisnis. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian 6, marginal versus absorption costing. Perdebatan terakhir kita ini ngebahas gimana cara kita nanganin biaya tetap manufaktur untuk jangka pendek versus pelaporan resmi. Marginal costing itu memperlakukan biaya tetap, kayak sewa, sebagai biaya periode. Jadi biaya ini nggak masuk ke nilai produk kalian. Makanya ini jadi alat internal yang jagoan banget buat manajer pas mau ambil keputusan soal perubahan volume. Di sisi lain, absorption costing itu menyerap semua biaya manufaktur masuk ke dalam produk. Meski kadang bikin pusing kalau buat ambil keputusan jangka pendek, tapi sistem absorption inilah yang hukumnya wajib dipakai buat bikin laporan keuangan publik. Buat nutup sesi ulasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian sedikit bereksperimen. Coba pikirin ini deh, kalau besok tiba-tiba sewa gedung bisnis kalian naik 2 kali lipat, sistem costing mana yang bakal menyembunyikan masalah ini dari margin produk kalian, dan sistem mana yang bakal langsung ngebongkar masalahnya? Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar bakal nentuin gimana cara kalian melihat realitas dari keuntungan bisnis kalian sendiri. Oke deh, makasih banyak udah gabung di perjalanan membedah modul ini. Terus semangat pelajarnya, dan sampai jumpa di ulasan materi kita yang berikutnya.